Dan begitu dibuka, kagetlah mereka. Ternyata isi dari kardusnya adalah jasad manusia yang udah dipotong-potong alias dimutilasi. Di mana kardus yang pertama itu isinya ada kepala utuh bersama 12 potong tulang belulang. Awalnya mungkin mereka mengira kalau itu adalah potongan-potongan daging sapi, tapi ternyata bukan. Itu adalah potongan-potongan tubuh manusia. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di segmen Darah Itu Merah, Jenderal. di mana setiap Sabtunya itu kita bakal ngebahas mengenai tragedi-tragedi, sejarah, dan juga the untold story yang pernah terjadi. Makanya yuk, ramein kolom komentarnya nih, biar Darah Itu Merah Jenderal makin rame. Di episode kali ini, gue tuh pengen ngebahas mengenai salah satu kasus pembunuhan mutilasi yang bisa dibilang ini salah satu kasus pertama di Indonesia yang muncul ke publik. Saat itu tuh benar-benar heboh banget. Karena memang kasus pembunuhan ini tuh sangat sadis ya. Jadi dimutilasi itu dipotong-potong menjadi 13 bagian tulang. Dan juga ada 180 potongan tubuh lainnya. Termasuk isi perut dari korban. Peristiwa ini terjadi di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan, di mana pembunuhan sadis ini dikenal dengan nama Setiabudi 13 atau Pesona 13. Gimana kronologi lengkap kasus pembunuhannya dan kenapa namanya Setiabudi 13? Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Suatu pagi di bulan November tahun 1981 di Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya, warga tuh kayak biasa aja ya, lakuin aktivitas normal-normal aja kayak bekerja, mencari duit untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Termasuk 2 orang satpam tuh yang kebetulan memang lagi bekerja di perusahaan yang letaknya itu nggak jauh dari tempat tersebut. Di daerah Setiabudi di zaman itu tuh udah rame ya walaupun nggak serame sekarang. Dan di sekitarnya juga udah ada kayak jalan besar di mana memang dari dulu daerah Setiabudi itu merupakan daerah perkantoran. 2 orang satpam yang lagi bertugas tiba-tiba aja nemuin 2 kotak kardus yang kayaknya dibuang sama seseorang. Kardus-kardus ini berjejer ada di atas trotoar persimpangan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Awalnya keberadaan dari kotak kardus ini nggak terlalu diperhatiin sama orang-orang yang lewat di situ. Sampai lama-kelamaan, 2 satpam ini mulai kerasa keganggu sama keberadaan kardus yang ada di atas trotoar tersebut. Karena memang kedua kardus ini mengeluarkan bau yang sangat busuk, yang membuat kedua satpam ini merasa sangat terganggu ketika sedang bekerja. Nah, karena memang satpam-satpam ini yang bekerja lokasinya tuh nggak terlalu jauh ya sama letak dari kardus itu, pasti otomatis keganggu dong karena kan bau busuknya kecium saat mereka lagi bekerja. Pak Satpam mungkin juga mikir ya, ini kardus isinya apaan coba sebenarnya? Kenapa sampai ngeluarin bau busuk kayak gini? Tapi biarpun mereka penasaran sama isi dari kardusnya, firasat dari kedua satpam ini kayaknya udah tepat deh. Mereka tuh nggak mau buka isi dari kardus tersebut. Alasannya,
Karena mereka tuh takut disalahin kalau sampai terjadi apa-apa. Sampai akhirnya ada 2 orang gelandangan yang kebetulan lewat ke situ. Mereka lihat ada kardus di atas trotoar. Diambillah kardus itu, niatnya buat dikiloin ke penadah. Karena kan emang kardus-kardus bekas itu kalau dikumpulin masih bisa menghasilkan uang. Dan begitu dibuka, kagetlah mereka. Ternyata isi dari kardusnya adalah jasad manusia yang udah dipotong-potong alias dimutilasi. Di mana kardus yang pertama itu isinya ada kepala utuh bersama 12 potong tulang belulang. Dan kardus yang kedua itu isinya ada 180 potongan daging manusia sekaligus isi perutnya beserta organ-organ dalam layaknya potongan daging sapi. Awalnya mungkin mereka mengira kalau itu adalah potongan-potongan daging sapi, tapi ternyata bukan. Itu adalah potongan-potongan tubuh manusia. Bisa kalian bayangin gak sih ya jadi mereka ya yang ngelihat potongan-potongan tubuh manusia kayak gitu? Gue rasa sih bisa-bisa gak tidur tuh orang. Karena kan emang ya ketika kita ngelihat tikus aja tuh yang ususnya udah berantakan ya pas meninggal ya itu udah gimana gitu kan. Apalagi yang ini. Untung aja kedua satpam tadi gak jadi tuh buka isi dari kardus tersebut. Jadi deh mereka gak ngeliat tuh potongan-potongan tubuh manusia termasuk isi perut yang ada di kardus tersebut. Kasus ini dipercaya sebagai kasus mutilasi yang pertama di Indonesia yang mencuat ke publik. Karena memang kasus mutilasi di zaman itu belum terlalu populer, apalagi yang sekejam ini. Gak lama setelah itu, sekitar jam 8:30 pagi ya, tim dokter dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia datang tuh ke lokasi. Ya niatnya pengen dianalisa lah sama beliau-beliau ini. Emang kenapa ya? Lulusan-lulusan dari UI itu rata-rata keren-keren loh. Dan dapat diketahui tuh kalau ternyata keadaan mayat itu sudah mulai membusuk. Yang artinya pembunuhan ini sudah berlangsung lebih dari 1 hari. Setelahnya potongan-potongan tubuh itu dibawa ke RSCM ya untuk diotopsi sama ahli dokter-dokter forensik yang ada di sana. Nah, salah satu ahli dokter forensik yang menangani kasus ini bernama Dr. Munim Idris. Dan inilah hasil dari otopsinya. Dari hasil pemeriksaan di RSCM, Dr. Munim Idris ini mengatakan sebuah kebenaran yang kalau menurut gue itu cukup mengerikan ya, di mana korbannya itu nggak hanya dipotong-potong aja, melainkan dia itu juga disayat dan dikuliti hampir dari semua daging di tulangnya. Bagian-bagian tubuh yang nggak dikuliti sama pelaku waktu itu tuh cuman di bagian pergelangan sama telapak tangan. Dan bagian wajah sama kepalanya juga masih tampak jelas seperti nggak diapa-apakan. Entah apa alasan dari pelaku mengapa membiarkan wajah dan kepala korban masih tampak jelas. Dan ada dugaan juga kalau jasad itu dipotong pakai gergaji besi. Karena memang di tulang korban ditemukan bekas gesekan-gesekan kecil. Ini gila sih, serem banget sih bayanginnya ya. Dimana dibunuh, dipotong pakai gergaji besi. Dari hasil pemeriksaan itu disimpulkan kalau korban itu usianya berkisar antara 18 sampai 21 tahun dan juga memiliki tinggi sekitar 165 cm. Jadi badannya juga dibilang agak tegap dan agak gemuk. Korban juga mempunyai tai lalat di badannya dan juga mengidap sebuah penyakit yang bernama phimosis. Jadi penyakit phimosis adalah, mohon maaf, kelainan pada burung pria yang memang belum disunat. Cukup sulit memang pekerjaan dari tim forensik pada saat itu, apalagi mereka ini kan harus nyatuin ya potongan-potongan tubuh yang udah dimutilasi, dan itu tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi pada saat itu ada sekitar 13 potongan tulang dan 180 potongan daging lainnya beserta isi perutnya. Ini gimana nyatuinnya ya? Tapi ternyata itu semua tuh bukan masalah bagi dokter ahli forensik sekelas Dr. Munim Idris, di mana dia ternyata berhasil tuh menyatu-nyatukan potongan jasad yang udah dimutilasi tersebut. Hingga akhirnya ketahuan tuh ada beberapa bagian tubuh yang hilang.
kayak anus, kandung kemih, sama pankreas. Dan dalam bukunya yang berjudul Indonesia X-Files, Dr. Munim Idris ini juga mengatakan kalau jasad dari korban itu dipotong-potong secara sistematis oleh pelakunya. Jadi sebenarnya siapa pelaku dari kejadian ini? Setelah selesai dianalisa, ternyata banyak ditemukan hal-hal yang bersifat janggal atau bisa dibilang tuh kayak masih misterius gitulah dari hasil pemeriksaan korbannya. Yang pertama, diduga kalau proses dari mutilasi ini berlangsung selama 2 hari sebelum jasad korban itu ditemukan, dan baru selesai itu dari menjelang malam sampai dini hari. Yang kedua, kalau dilihat dari potongannya yang sangat rapi, bisa dibilang pelakunya ini bukan orang biasa atau orang yang berpengalaman. Jadi buat gambaran kita semua ya, tim forensik aja yang memang udah punya dasar ilmunya dan juga udah terlatih ya, itu butuh waktu lebih dari 2 jam loh untuk ngebedah mayat. Belum lagi ngelepasin daging sama tulangnya. Sementara di kasus ini diduga ya, proses pemisahan dari daging dan tulang itu membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Jadi kalian bisa ngebayangin ya betapa profesionalnya pelaku dalam kasus pembunuhan ini, di mana ngelepasin daging dari semua tulang itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, yang bagian ketiga ini bisa dibilang paling misterius karena memang bagian-bagian tubuh korban yang bisa dibilang untuk identifikasi ya malah masih utuh. Kayak telapak tangan, telapak kaki, wajahnya. Jadi masih utuh, barulah yang lainnya itu sisanya dipotong-potong ya sampai ratusan. Dan dalam kasus mutilasi bisa dibilang ini cukup aneh. Jadi biasanya bagian kepala, tangan, sama kaki korban itu diilangin atau dihancurin sama pelaku. Ya biar korbannya itu nggak bisa dikenalin lagi. Tapi di kasus Pesona 13 ini enggak. Malahan semuanya itu masih utuh dan kesannya dibuat sengaja, tidak diapa-apakan. Karena biasanya kan pelaku pembunuhan itu ya pengen supaya korbannya kan nggak dikenalin lagi. Kalau misalnya nih ada orang yang nemuin tuh. Jadi polisi kan nggak bisa kenalin mayatnya itu siapa. Emang kasus mutilasi ini tuh cukup aneh dan motifnya tuh juga nggak jelas. Tapi karena memang telapak tangan, telapak kaki, sama kepala dari korban ini masih utuh, jadi polisi tuh bisa dengan cepat ya mengidentifikasi sketsa wajah sama sidik jari korbannya. Dan setelahnya disebarlah tuh besar-besaran lewat media, mungkin koran di zaman itu kali ya, sketsa wajah sama sidik jari dari korbannya. Berharap ada kenalannya, ada keluarganya, ada kerabatnya tuh yang kenal sama korbannya. Tapi walau udah diekspos besar-besaran sama media di zamannya, ternyata nggak ada dong yang ngelapor kalau kenal sama korban tersebut. Padahal udah ada sidik jari sama sketsa wajahnya. Jadilah tuh nggak terungkap siapa korbannya, dan sampai dengan hari ini pun kasus ini pun jadi kayak belum terpecahkan. Terus kalau korbannya belum ketahuan, gimana bang, pelakunya apa udah ketahuan? Jadi pembunuhnya juga belum dapat diketahui sampai dengan sekarang. Tapi berdasarkan fakta-fakta nih ya, yang udah didapat sama Dr. Munim Idris ini, ternyata dapat diketahui tuh kalau pembunuh di Pesona 13 ini tidak hanya 1 orang. Dan juga ada beberapa pihak yang mengatakan ya kalau motif dari pembunuhan ini adalah dendam. Jadi pelakunya tuh kayak sengaja ya naruh korban itu di tempat yang rame supaya cepat viral dan beritanya ada di mana-mana. Nah, setelah beritanya viral, maka pembunuhnya itu merasa mungkin akan puas ya dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kalau gue lihat ya, kasus ini tuh cukup menarik, di mana boro-boro tuh pelaku pembunuhannya tertangkap, lawong identitas korbannya aja belum terungkap karena memang tidak ada yang mengaku mengenal korban.
Itu dia guys, sebuah kisah pembunuhan sadis yang pernah terjadi di Jakarta yang bernama Setiabudi 13 atau Pesona 13, di mana ini juga merupakan kasus pembunuhan mutilasi pertama yang ada di Indonesia yang mencuat ke publik. Dan walaupun sudah di blow up ya sama media, tapi kita juga nggak tahu tuh siapa korbannya, siapa pelakunya, dan motif pembunuhannya secara pasti. Ya intinya bener-bener masih misterius banget lah apa-apa yang ada di kasus ini. Gue rasa cukup demikian episode Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini. Kalau misalnya kalian suka konten-konten kayak gini, dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. Terus, kalau misalnya kalian ngerasa gue ada salah atau pengen nambahin sesuatu, bisa banget komen aja. Dan kalau misalnya kalian pengen request gue bahas apa enaknya, bisa langsung DM aja nih Instagram gue The Real Aditya. Jadi gue Fajar Aditya, RJ5, DIMJ, undur diri. Ciao.